Diam-diam, Kenan dan kedua orang tuanya terbang ke Swiss untuk menjalani pengobatan. Namun anehnya, Kenan tidak memberitahu Layla yang baru saja ia lamar. Flashback, seorang ibu meninggalkan putranya di lorong rumah sakit karena dia harus menjalani pemeriksaan. Akan tetapi begitu selesai, ibu itu kaget, putranya telah hilang. Peristiwa itu terjadi 30 tahun yang lalu, dan kini ibu itu sangat merindukan putranya. Layla kebingungan mencari Kenan yang telah menghilang tiba-tiba. Di kediaman orang tuanya, ia hanya bertemu dengan tetangganya dan hanya sempat menitipkan kartu nama. Di sisi lain, Tahir mengajak istrinya untuk melakukan tes kehamilan sebelum mereka bercerai. Istrinya yang panik kemudian menyuap perawat agar memalsukan tes kehamilan itu. Layla mengajak Yasmin untuk menemui Murad. Hanya saja sahabat Kenan itu mengaku tidak mengetahui apa-apa. Mendengar itu Layla semakin frustasi. Ia pun mengaku jika beberapa hari yang lalu Kenan melamarnya. Tanpa diduga, rumah sakit mengeluarkan hasil kehamilan untuk Nurai. Tentu saja hal itu membuat wanita itu sangat bahagia dan tidak sabar untuk mengumumkan di antara keluarganya. Tapi di rumah ibu mertuanya mengatakan jika ia tidak heran, sebab sebelumnya ia telah menyuap pihak rumah sakit untuk mengeluarkan hasil itu. Nah, sekarang masing-masing memiliki rahasia dan tidak bisa saling menjatuhkan. Dokter mengatakan kepada Kenan jika pengobatan ini tidak membutuhkan orang tuanya. Hal itu kemudian Kenan beritahukan kepada kedua orang tuanya bahwa lebih baik mereka pulang. Dan jika Layla datang dan bertanya, maka mereka bebas mengarang apapun. Diam-diam Kenan juga merindukan Layla dan sang dokter tahu. Ia pun kemudian dinasihati untuk melupakan gadis itu. Tentu hal ini sangatlah berat. Namun Kenan berusaha patuh agar ia segera sembuh dan segera bertemu dengan kekasihnya itu. Nevin khawatir jika terjadi sesuatu dengan Kenan. Terlebih kini dia dijauhkan dari Layla. Seorang ibu yang mencari putranya yang diceritakan di awal bernama Musyaraf. Ia menyewa seorang inspektur untuk mencari putranya dengan berbekal sebuah foto. Ibu Musyaraf berkata jika ia harus menemukan putranya sebelum ia meninggal. Tidak peduli sampai kapan dan berapapun biayanya. Layla mendapatkan kabar dari anak buahnya jika Kenan dan keluarganya terbang ke Swiss. Tapi malam harinya, Layla mendapatkan telepon dari tetangga Turan bahwa ia melihat orang tua Kenan telah kembali. Sementara itu, kehamilan istrinya justru membuat Tahir sedih. Jelas kini ia harus berpikir ulang untuk tidak jadi menceraikan istrinya. Padahal sebelumnya ia telah berjanji kepada Yasmin. Di sisi lain, Murad kaget dikunjungi Yasmin. Terlebih di rumahnya sangat berantakan dan ditemukan seorang gadis. Terjadi salah paham ketika Yasmin menganggap wanita itu sebagai selingkuhan Murad. Padahal dari tadi pemuda itu menjelaskan jika wanita itu adalah sepupunya, namun Yasmin tidak mau mendengar. Layla mendatangi dan meminta penjelasan Turan. Hal itu membuat ayah Kenan itu terpaksa berbohong bahwa semenjak keluar dari pekerjaannya, putranya menjadi depresi. Itulah sebabnya putra mereka dikirim ke Swiss. Layla berkata jika ia tidak percaya sama sekali. Jika memang masalahnya seserius itu, maka Kenan pasti menghubunginya. Turan disalahkan istrinya kenapa membuat alasan seperti itu. Yasmin menyuruh Tahir untuk tidak menemuinya lagi. Ia telah menikah dan seharusnya fokus kepada keluarga. Tahir akhirnya mengunjungi Layla. Di sana ia diberitahu jika Kenan menghilang. Sedangkan Tahir juga memberitahu jika istrinya hamil. Kakak beradik ini kemudian kompak jika ini takdir yang harus mereka terima. Di tengah malam, Layla mendapatkan telepon, namun orang itu tidak mau bersuara. Dari situ Layla tahu jika yang menelpon adalah Kenan. Layla mengungkapkan kekecewaannya karena terlanjur mencintainya. Bagi Kenan, menahan rindu kepada wanita yang ia cintai adalah cobaan yang sangat berat. Beberapa bulan berlalu, Kenan kembali ke Turki. Hal pertama yang ia inginkan adalah pergi ke dermaga. Di sisi lain, Layla menerima karangan bunga tanpa nama pengirim. Sahinde menghubungi Layla, mengajaknya untuk membeli peralatan bayi. Sementara itu, Nurai diminta ibu mertuanya untuk mengurus perutnya. Turan menghubungi Idris, memintanya untuk mencari tahu orang tua asli Kenan. Sementara itu, semenjak mengundurkan diri, Murad mulai aktif di media sosial. Hal itu kemudian menjadi bahan ejekan bosnya. Ibu Musyaraf sedang memiliki janjian dengan inspektur di sebuah restoran. Di depan mejanya datang seorang pemuda dan itu adalah Kenan.
Inspektur melaporkan jika ia memiliki informasi mengenai anak yang ia cari. Dia dibawa ke sebuah panti asuhan, hanya saja panti asuhan itu telah hancur dan terbakar. Sesuai janjinya, Ibu Musarraf memberikan hadiah untuk inspektur itu. Ketika berbelanja, Tahir bertanya kepada ibunya kenapa perut istrinya masih saja kecil. Sahinde beralasan jika istrinya sangat kurus. Setelah percakapan ini, giliran Sahinde memberitahu Nurai jika suaminya curiga. Tahir tiba-tiba dihubungi akuntan yang menyatakan jika keuangan perusahaan bermasalah. Di sisi lain, untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, Ibu Musarraf kemudian menemui Laila. Ia sangat yakin jika seorang jaksa akan bisa menemukan putranya. Ibu Musarraf menceritakan kronologi 30 tahun yang lalu. Setelah itu, ia memberikan informasi mengenai sebuah panti asuhan yang terbakar. Nama putra Ibu Musarraf adalah Yusuf. Laila segera mencatatnya. Di luar, Turan bertanya kepada Laila siapa ibu itu. Ia pun menceritakan jika ibu itu sedang mencari putranya yang hilang 30 tahun yang lalu. Tak lama berselang, Turan kemudian mendesak Idris untuk segera mencari orang tua Kinan. Sebab jika putranya itu nanti kembali, pasti akan menanyakannya. Murad marah besar ketika Kenan tiba-tiba muncul di hadapannya. Sebab bukan hanya dirinya yang bertanya-tanya, melainkan Laila. Seorang pria bernama Osgur mendatangi Laila dan membawakannya karangan bunga serta mengajaknya makan malam. Akan tetapi Laila menolak dengan alasan ia memiliki janjian dengan sahabatnya yang bernama Yasmin. Pemuda itu mengatakan tidak masalah karena bisa lain waktu. Murad bertanya kepada Kenan apakah ia sakit. Kenan menjawab jika itu adalah masalah pribadinya yang pastinya sangat serius. Di sisi lain, Laila ditanya Yasmin apakah ia sudah mulai melupakan Kenan. Laila menjawab tidak tahu, tapi apalagi yang bisa ia harapkan dari seorang pria yang telah menghilang. Murad mendesak Kenan untuk segera bertemu Laila. Ketika Nevin sedang membuka album lama, tiba-tiba Laila datang. Tepat pada saat itu, Turan dihubungi Murad jika Kenan telah kembali. Tapi dengan entengnya Turan mengatakan jika ia sudah tahu. Nevin mengatakan kepada Laila jika ditanya mengenai Kenan, ia tidak tahu apa-apa. Sebab selama ini putranya itu tidak pernah menghubungi. Nevin kemudian mengajak bernostalgia mengenai masa kecil Kenan. Saat sedang mengambil foto Kenan ketika berumur 3 tahun, Laila tiba-tiba mendapatkan telepon dan mengharuskannya kembali ke kantor. Alhasil dia belum sempat menyaksikan foto masa kecil Kenan. Malam harinya, Laila pergi ke dermaga bermaksud membuang cincin lamaran. Namun ia sangat terkejut ketika tiba-tiba Kenan muncul. Seketika itu juga, Laila sangat marah dan kecewa dan memilih untuk pergi. Di perjalanan, Laila mengabarkan ini kepada Yasmin, hingga kemudian Yasmin menghubungi Murad. Hanya saja pria itu mengatakan jika ia sudah tahu. Kenan tiba di rumah dan sudah ditunggu orang tuanya. Dan seperti yang sudah diduga, Kenan tidak menganggap kedua orang tuanya itu lagi. Saat ini Kenan justru mempertanyakan siapa orang tua aslinya. Orang tuanya pun mengaku tidak tahu, sebab mereka hanya mengadopsi seorang anak yang selamat dari kebakaran panti asuhan. Turan dan Nevin meminta Kenan untuk menghargai perjuangan mereka membesarkannya. Akan tetapi mereka sudah sadar jika Kenan akan berubah. Laila masih tidak terima dengan kemunculan Kenan secara tiba-tiba setelah ia menghilang. Sementara itu, kartu kredit Nurai telah diblokir, dan rekening Bank Tahir juga dibekukan. Hal itu tentu saja membuat keluarga ini panik. Turan tidak bisa mencegah istrinya untuk menemui Kenan dan menceritakan yang ia tahu. Alhasil, ia segera menghubungi Idris, mencari tahu apa yang sudah ia dapatkan. Idris pun berjanji jika ia tidak membutuhkan waktu yang lama. Di hadapan Laila, Kenan tidak mau menceritakan apa alasannya tiba-tiba menghilang. Sebab sebelumnya, dokternya telah berpesan kepada Kenan untuk merahasiakan ini. Jelas hal itu membuat Laila marah. Ia pun mempertanyakan kenapa sebelum pergi ia sempat melamarnya. Jika memang hanya untuk mempermainkan perasaannya, lebih baik mereka pisah. Tahir mendesak akuntan untuk membuka keuangan perusahaan. Di sana tertulis mereka memiliki hutang, termasuk tunggakan pajak. Nevin menawarkan kepada Kenan apapun yang ia mau. Hanya saja saat ini Kenan terluka akibat Laila. Di sisi lain, Laila tiba-tiba menghubungi Osgur dan menyatakan ia siap untuk makan malam. Kenan mengatakan kepada Nevin jika ia penasaran siapa orang tua kandungnya. Di tempat berbeda, Idris diam-diam memotret Ibu Musarraf.
Terjadi kepanikan di keluarga Ikram. Setelah Tahir menjelaskan situasinya, Ibu Musarraf mendatangi Laila, mendesaknya untuk segera menemukan putranya. Jika masih hidup, ia di mana, dan jika telah mati, di mana kuburannya. Kenan mendapatkan informasi dari Murad jika Laila akan berkencan dengan seorang pria. Di waktu yang sama, Turan mendapatkan foto ibu kandung Kenan yang asli. Dan ketika di lorong pengadilan, Turan melihat Ibu Musarraf, sedangkan Kenan menatap Laila. Dalam situasi seperti ini, foto yang akan diberikan Ibu Musarraf kepada Laila terjatuh. Nah, apakah kebenaran akan terungkap di sini? Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.